Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas materi baru itu tentang loop atau kaca pembesar. Nah, di mana loop atau kaca pembesar ini itu merupakan salah satu alat optik yang terbuat dari lensa cembung atau lensa positif. Di mana sifat atau kegunaan loop ini adalah untuk membesarkan bayangan dari suatu benda yang berukuran kecil. Nah, di mana sifat terakhir bayangan yang dihasilkan oleh loop itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Nah, kita cek di sini dikatakan sifatnya itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jadi maya, tegak, dan diperbesar dengan menggunakan lensa cembung, berarti bayangan tersebut diletakkan atau terdapat di ruang 4. Ketika bayangan di ruang 4, berarti bendanya diletakkan di ruang betul, di ruang 1 ya. Jadi supaya ruang benda dan ruang bayangan jumlahnya harus 5. Nah, karena di sini benda yang dihasilkan dikatakan bersifat diperbesar, maka kita akan menghitung berapa kali pembesaran yang dihasilkan oleh loop. Di mana pembesaran yang dihasilkan oleh loop ini, jadi pembesaran dihasilkan oleh loop ini itu ada 3. Yang pertama dengan akomodasi maksimum, yang kedua tanpa akomodasi, dan yang ketiga adalah akomodasi pada jarak tertentu. Oke, yang pertama kita cek suatu loop akan mengalami pembesaran akomodasi maksimum. Jadi kalau terjadi pembesaran akomodasi maksimum di mana nilai S aksen sama dengan minus Sn. Apa itu S aksen? Nah, S aksen itu merupakan jarak bayangan, sementara Sn itu adalah jarak terdekat atau titik dekat mata normal. Nah, di mana rumus pembesaran ketika dia berakomodasi maksimum, jadi M ini merupakan pembesaran, jadi Sn itu adalah merupakan jarak dekat mata normal. Nah, jadi Sn adalah titik dekat mata normal. Sementara F itu merupakan titik fokus. Yang mana satuannya kedua di sini harus satuannya dalam senti. Nah, jadi plus 1. Jadi kalau perbedaannya kalau dia akomodasi maksimum plus 1, kalau dia tanpa akomodasi tidak isi plus 1. Jadi cukup rumusnya M sama dengan Sn per F. Nah, apa artinya dia tidak berakomodasi atau tanpa akomodasi? Tanpa berakomodasi itu artinya ketika mata rileks. Artinya mata rileks itu artinya bayangan jauh di tidak terhingga. Nah, maka S aksen itu nilainya tidak berhingga, infinity. Nah, kapan suatu benda bisa menghasilkan bayangan tidak terhingga? Jadi kemarin di video sebelumnya sudah dikatakan lensa cembung akan menghasilkan bayangan yang tidak terhingga ketika benda diletakkan tepat di titik fokus. Jadi maka syaratnya ketika benda tidak berakomodasi, jadi S aksen sama dengan tak terhingga dan S-nya sama dengan nilai titik fokus. Oke, nah berikutnya kalau diakomodasi pada jarak X atau jarak tertentu, jadi digunakan rumus apabila M sama dengan Sn per F plus Sn per X. Ya, jadi Sn-nya sama, Sn merupakan titik dekat mata normal, F-nya sama merupakan fokus. Nah, sementara X ini adalah pada jarak X. Jadi X ini adalah jarak akomodasi yang diminta. Kalau misalnya di saat berarti berakomodasi pada jarak 10, berarti X-nya ganti dengan 10. Nah, sementara M ini merupakan pembesaran yang satuannya adalah kali. Berarti misalnya 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini dikatakan seorang mengamati sebuah benda dengan menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri. Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahui. Kekuatan, berarti ada P nilainya adalah 10 dioptri. Terus apabila titik dekat mata orang tersebut adalah 25, jadi titik dekat tadi itu adalah Sn. Berarti Sn sama dengan 25. Terus tentukan pembesaran. Nah, di sini diminta pembesaran. Tapi pertanyaan itu ada 3, A, B, C. Nah, untuk pembesaran, tadi rumus pembesaran kita membutuhkan jarak fokus. Dari mana kita mendapatkan jarak fokus? Jarak fokus kita dapatkan dari kekuatan lensa atau P. Nah, dari sini kita nyari kekuatan jarak fokus, di mana rumusnya kan P sama dengan 100 dibagi dengan F. Di mana P nilainya 10 berarti sama dengan 100 dibagi dengan F. Nah, berarti F sama dengan 100 dibagi dengan 10. 100 bagi 10 berarti hasil fokusnya adalah 10 cm. Nah, setelah kita mendapatkan nilai fokus, baru kita bisa mencari pembesarannya. Oke, jadi kita mulai dari yang nomor A, di mana A itu pembesaran mata
tidak berakomodasi. Nah, berarti M tidak berakomodasi, rumus tadi adalah Sn dibagi dengan F. Sn kita sudah punya nilainya. Sn nilainya adalah 25, berarti 25 dibagi dengan F adalah 10. Nah, berarti 2,5. Bisa ya? Oke, berikutnya yang nomor B. Yang B itu diminta mata berakomodasi maksimum. Kalau berakomodasi maksimum berarti rumusnya M sama dengan Sn dibagi dengan F ditambah dengan 1. Sn dibagi dengan F kan sama dengan ini tekan 25. Nah, jadi 2,5. Saya langsung ya, karena Sn per F kita udah dapat dari nomor A itu 2,5 ditambah dengan 1, berarti hasilnya adalah 3,5. Ini satuannya adalah kali, ini kali juga. Oke, yang nomor C. Mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Nah, berarti berakomodasi pada jarak tertentu. Yang mana rumusnya M sama dengan Sn per F ditambah dengan apa tadi? Sn per X. Nah, di mana nilainya ini? Sn 25 per F-nya adalah 10 tadi. Nah, tambah Sn-nya 25. X pada jarak berapa diminta? Di soal diminta pada jarak 50 cm. Nah, berarti di sini ganti dengan 50 cm. Nah, berarti 25 bagi 10 2,5 ditambah dengan 25 bagi 50 berarti 0,5 atau setengah ya. Oke, berarti 2,5 tambah 0,5 berarti jawabnya adalah 3 kali. Nah, berarti pembesarannya sudah jelas. Ketika dia tidak berakomodasi, pembesarannya adalah 2,5 kali. Ketika dia berakomodasi maksimum 3,5 kali, dan ketika dia berakomodasi pada jarak X adalah itu 3 kali. Bisa dipahami kan? Ini adalah soal selanjutnya. Dikatakan sebuah loop berfokus 5 cm. Nah, berarti F-nya adalah 5 cm. Digunakan untuk mengamati benda yang panjangnya 2 mm. Nah, berarti ada S sama dengan 2 mm. Tentukan panjang bayangan, diminta adalah S aksen. Ketika mata berakomodasi maksimum. Masih ingat bagaimana hubungan S aksen dengan Sn pembesaran? Di mana pembesaran itu M, di video sebelumnya juga sudah ada, silahkan dicek. M sama dengan S aksen dibagi dengan S. Tapi kita belum punya M. Ingat, di sini dikatakan dia berakomodasi maksimum. Kalau berakomodasi maksimum, berarti M ini kita bisa gunakan rumus akomodasi maksimum, yaitu adalah Sn dibagi dengan F ditambah dengan 1 sama dengan S aksen per S. Oke, masukkan Sn-nya di sini jarak mata normal. Jadi kalau tidak dijelaskan di soal, berarti nilai Sn tersebut adalah 25 per F fokus di soal sudah ada 5 cm ditambah dengan 1 sama dengan. Nah, di sini kalau kita tidak mengganti S-nya menjadi cm, kita tetap gunakan 2 mm. Berarti ini S aksennya mau dicari, S adalah 2 mm, maka nanti S aksen nilainya juga dalam satuan mili. Oke, kita lanjutnya nih, 25 bagi ini, nah berarti ini 1, ini adalah 5. 5 tambah 1 berarti salin sini 6 sama dengan S aksen per 2. Nah, berarti S aksen sama dengan 2 dikali 6 atau 12. Karena tadi S-nya satuannya milimeter, di sini milimeter, berarti S aksen juga satuannya milimeter. Nah, jadi panjang bayangan tersebut adalah 12 mm.